Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak semua, jumpa lagi bersama Mang Uday dari Pure Fresh Dairy Farm. Siang ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari para netizen semua yang mengikuti kami di YouTube. Pertama dari Mas Hari Maulana bertanya tentang perbedaan kambing sanen Baturaden dengan sanen impor. Jadi sebenarnya sanen yang ada di Baturaden itu juga impor awalnya. Nah, sekarang banyak sekali kambing-kambing sanen yang diimpor oleh pihak swasta. Nah, kalau BPPT HPTU Baturaden itu kan lembaga milik pemerintah yang menginisiasi pertama mendatangkan kambing-kambing sanen dari luar untuk dikembangkan. Jadi di Balai Baturaden ini dikembangkan kambing-kambing sanen yang disebarkan kepada masyarakat lewat BPPT HPTU Baturaden itu sendiri. Jadi awalnya itu ya sama-sama impor, cuman di Baturaden itu kan udah beberapa generasi, jadi udah lahir dan tumbuh kembang di sini gitu. Nah, kalau dari importir mungkin yang memang induk-indukan yang baru yang diimpor gitu. Jadi perbedaannya cuman mungkin waktu importnya Baturaden udah lebih dulu. Nah, kalau yang importir sekarang kan baru-baru, itu aja sih. Ya kalau ukuran kambing standar dan lain sebagainya mungkin ya hampir sama saja lah ya. Ya kita juga nggak tahu karena tidak langsung beli ke sumbernya di sana kan. Jadi hanya punya jaminan dari masing-masing importir ini, ya baik itu lewat BPPT HPTU Baturaden atau dari vendor-vendor lain yang melakukan impor. Itu yang kedua. Hasil IB, jadi di Pure Fresh Dairy Farm ini kemarin kita melakukan uji coba perkawinan buatan kepada kambing-kambing kami yang ada di sini, ya inseminasi buatan itu kerjasama dengan BIB Lembang. Itu setelah kami evaluasi dari prosesnya sampai saat ini, tingkat keberhasilannya baru di 40%. Jadi dari 10 induk yang kami IB kemarin itu 6 ekornya ada pengulangan birahi dan dikawinkan lagi dengan pejantan. Yang 4 insya Allah jadi. Yang 4 ini 2 siklus birahi ini tidak menunjukkan tanda-tanda birahi dan ada menunjukkan tanda-tanda kebuntingan. Ya ditandai dengan mulai, kan awalnya kambing ini posisinya sedang laktasi, sekarang sudah ada penurunan jumlah perahan, jadi udah mulai menjelang masuk masa kering, udah masuk bulan ketiga, penampakan dari tubuhnya udah mulai menampakkan tanda-tanda kebuntingan. Jadi insya Allah yang 4 dari 10 ekor ini jadi masih di 40%, tapi ini ada kenaikan dari generasi IB pertama. Jadi ini yang kedua kalinya untuk IB di kandang kami. Yang dulu yang periode pertama itu tingkat keberhasilannya 30%, kalau yang sekarang 40%. Jadi ada peningkatan perlakuan juga di IB kedua ini. Kita melakukan 2 kali penyuntikan IB-nya gitu. Jadi di pagi hari pertama jam 10, terus jam 4 sore, jadi 2 kali penyuntikan, karena diharapkan tingkat fertilitas dan puncak birahinya ketemu. Tapi ya dari proses-proses ini masih tetap kita masih evaluasi lagi, jadi baru di 40% yang bisa kita katakan berhasil. Terus mengenai kelebihan dari Wijaya Farm Sragen, ya halo Kang, mengenai kelebihan cross sapera dengan Anglo Nubian. Jadi memang di kami ini ada beberapa persilangan, selain sapera dari sanen dan kambing lokal, kita juga menyilangkan sapera-sapera dengan Anglo Nubian dan Alpin gitu. Jadi kita untuk saat ini dari beberapa pengalaman yang sudah kita temui di
kandang. Ya beberapa kelebihan yang bisa kita temui dari cross Anglo Nubian ini, pertama dari sisi tingkat reproduksi birahinya. Jadi yang Anglo ini luar biasa. Jadi cocok mungkin dengan iklim kita lah ya, iklim yang di Ciamis ini daerah panas. Jadi tidak ada istilah mandek gitu kan, baik itu yang jantan atau yang betinanya. Jadi tingkat birahinya itu fertilitasnya itu sangat baik. Yang kedua, dari sisi adaptasi lingkungan terhadap tingkat stres, penyakit dan lain sebagainya lebih kebal yang kami temui itu. Jadi kalau dari Sapera yang F1, F2 bahkan F3 itu memang ada perlakuan-perlakuan yang memang agak khusus gitu. Jadi misalnya dengan kita menyesuaikan suhu dengan kipas angin dan lain sebagainya. Kalau yang cross Anglo ini dia lebih cenderung lebih kebal, lebih tahan panas gitu. Dengan posisi produksi yang sama. Terus dari sisi yang terakhir kami temui dari sisi kebutuhan nutrisi. Jadi kalau misalnya dari yang Sapera generasi dari Sanen pure breed ini saya temui itu memang produktivitas bagus, tapi juga meniscayakan kebutuhan nutrisi yang sangat tinggi gitu. Kalau dari yang cross Anglo ini yang saya temui itu dengan pakan-pakan yang sederhana, artinya kan dengan nilai nutrisi yang lebih rendah dibanding yang itu, tetap bisa berproduksi baik gitu. Meskipun memang di hasil akhir dari jumlah total perahannya tetap masih kalah lah. Ada beberapa perbedaan gitu. Terus dari sisi tingkat kekentalan susu di Anglo Nubian ini dia menang. Jadi lebih padatannya total solid susunya itu lebih tinggi. Jadi ada sedikit perbedaan gitu. Yang kita nilai dari kasat mata gitu kan. Karena kami belum punya alat ukur yang spesifik yang itu misalnya kita uji di laktoscan yang ketemu di nilai-nilai satuan nutrisinya itu belum. Tapi dari sisi yang paling sederhana yang kita amati dari kasat mata, mungkin itu yang kita temui. Terus yang paling aman beli kambing perah di umur berapa bulan untuk pemula. Jadi untuk memulai sebenarnya kita bisa dimulai dari mana saja ya. Tetap pada akhirnya kan kita proses belajarnya mau di mana. Kita bisa mulai dari kambing laktasi bisa, kita bisa mulai dari breeding induk bisa, kita bisa mulai dari anakan bisa. Tapi yang paling aman posisi yang misalnya kalaupun kita beli anakan yang memang sudah lebih dari 4 bulan usianya. Jadi tingkat adaptasi pakannya udah bagus gitu kan. Dia udah lepas susu, terus bobotnya sudah lebih dari 15 kilo. Artinya kan dalam proses perjalanan dari farm ke farmnya, jadi proses pengiriman dan lain sebagainya dia lebih tahan gitu. Kalau misalnya di bawah usia 4 bulan itu masih rawan, kecuali mungkin jarak antara kita beli ke farm kita dekat kan gitu. Jadi itu sih tergantung pilihan-pilihan kita. Pada akhirnya kita bisa mempelajari dari mulai startnya mulai dari mana, maka dari titik itu kita mempelajari kan gitu. Ya seperti saya ya memulai dulu dari indukan, saya mulai dari breeding, tapi dulu kita breedingnya lokal dulu kan gitu. Baru kita upgrade pejantannya, baru kita upgrade indukannya. Jadi ya sesuai dengan jam terbang dan kemampuan kita mengelola. Jadi ketika kemampuan kita mengelola sudah bertumbuh, maka kita juga akan menumbuhkan populasi kan gitu. Kemampuan kita menjual juga nanti pada akhirnya dari semua yang kita produksi ini akan berakhir di pasar kan gitu. Karena ketika kita meniatkan ini untuk usaha, untuk bisnis, ya otomatis kan yang menjadi nilai akhirnya ya di pasar. Pasar menghargai produk kita, pasar menghargai apa yang kita kerjakan, effort yang kita kerjakan kan gitu. Nah, makanya semuanya harus kita tentukan dari awal dulu gitu kan, orientasinya. Kita mau kemana, mau seperti apa, nah itu baru nanti kita pelajari setelah kita menemukan akan kemana arah orientasi usaha kita kan. Anakannya dijual ya dijual. Kita setiap tahunnya dari semua kelahiran kambing yang ada di kami itu hanya menyisakan replacement stock
untuk pengganti dan penambahan populasi itu tidak lebih dari 20%. Artinya kalau kemudian ada 100 cempe betina yang lahir dalam 1 tahun, misalnya di kandang kami, maka yang kami simpan hanya 20 ekornya saja, yang 80 ekor ya kami lepas, kami jual ke mitra, kami jual juga secara umum ya. Untuk rank harga ya macam-macam lah, tergantung catatan recording dari masing-masing ternaknya. Ya kita sih berdasarkan dari potensi produksi yang kita amati kan gitu. Itu rata-rata ya kisarannya dari mulai 3.500.000 sampai 7.500.000 ada, dari usia 4 bulan sampai usia 8 bulan. Terus ada lagi tentang sistem kemitraan. Nah, sementara ini untuk kami di Pure Fresh Dairy, kemitraan memang ada, tapi kemitraan kami masih sifatnya tertutup. Jadi hanya di beberapa daerah yang memang ada di wilayah jangkauan kami gitu. Jadi tidak lebih dari 20 km jarak yang bisa ditempuh dari farm kami ke kandang mitra dan mitra-mitra yang memang sudah terhubung dengan kami sejak awal gitu. Untuk saat ini karena memang ya speknya kami masih untuk memaksimalkan yang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ciamis ini. Jadi untuk saat ini jadi ada beberapa peternak mitra kami, ada yang bergerak di penggemukan pejantan, ada yang di pembesaran betina dari lepas sapi sampai darah siap kawin, ada juga yang mitra breeding, jadi mengambil induk dengan pejantannya nanti setornya anakan gitu. Tapi ini baru berputar di kisaran 30 sampai 100 populasi lah yang kelebihan dari kandang kami gitu. Jadi belum kita buat skema kemitraan yang komprehensif, kita juga baru uji coba dan ini bisa saling circle kami bisa saling menguntungkan, bisa saling membantu ya. Baru itu yang bisa kita bangun di farm kami. Jadi di Ciamis ini ada beberapa klaster yang kita khususkan untuk breeding, ada yang kita khususkan untuk pembesaran kambing betina calon perah, nanti kita panen pas umur darah ada, pembesaran kambing jantan pedaging. Jadi dari sekian jumlah kambing yang dilahirkan yang jantan itu kan kita hanya menyeleksi tidak lebih dari 5% saja yang memang terseleksi sebagai bibit. Sisanya nanti masuk ke pembesaran untuk pedaging, apakah itu nanti untuk potongan reguler ataupun nanti untuk kurban. Tapi kita baru diuji coba di beberapa titik lokasi di Ciamis ini juga belum banyak, baru kurang lebih ada 5-7 mitra lah mungkin yang terafiliasi dengan kami hari ini. Jadi untuk saat ini kita baru hanya memenuhi kebutuhan perkembangan farm gitu. Jadi bagaimana kita tumbuh berjalan beriringan bersama kawan-kawan mitra kan begitu. Untuk selanjutnya mengenai umur 6 bulan Sapera F2 harganya berapa? Ya kisaran harga di kita itu di 4 jutaan. 4 jutaan dere betina umur 6 bulan F2. Itu yang sudah terrekod produksinya dari indukan dan pejantan yang kami breeding sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mungkin beberapa pertanyaan yang masuk lewat channel YouTube yang mungkin informasi ini terbatas. Nanti kalau untuk mau detail urusan dan lain sebagainya bisa berkunjung ke farm kami di sini, jadi nanti kita bisa berdiskusi, bisa melihat langsung, bisa mengukur dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa lebih jelas lah kan. Kalau di media sosial ini kan ya terbatas dari informasi-informasi yang kita sampaikan itu informasi-informasi umum. Begitu mungkin para sahabat peternak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ruang belajar kita semakin hari semakin membaik dan sahabat ternak juga terus berkembang usahanya dan terus menjadikan usaha peternakan kambing perah ini
tata niaganya semakin baik dan menjadikan jalan kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu, susu kenaikan di